Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Alfi Pratama, SPhil MPhil selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan resensi jurnal yang berjudul The Case of Desplucian or Explorer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Febriansyah, NPM 211000080. The Case of the Desplucian Explorer adalah sebuah karya filsuf hukum Lon L. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Sebagian besar berbentuk penilaian fiksi. Artikel ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dan 5 kemungkinan solusinya. Dalam pendapat yudisial yang didistribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung, Newgard pada fiksi pada tahun 4300. The Space of the Desplucian Explorer terdiri dari kasus fiktif yang dimana 4 terdakwa anggota masyarakat Spluncian ditetapkan pada jalur untuk menjelajahi gua-gua di perusahaan Roger Wetmore. Orang itu dipenjara di balik gua karena batu-batu besar menghalangi pintu masuk. Pada hari ke-23, Wetmore dibunuh dan dikonsumsi oleh teman-temannya. Kasus fiksi ini disimpulkan dalam 5 penilaian masing-masing diberikan oleh hakim yang berbeda, yaitu Trupeni, Foster, Tetting, Kane, dan Handy. Bagian ini menjelaskan keputusan masing-masing hakim dan filosofi hukum yang digunakan untuk menyimpulkan putusan tersebut. Lalu kronologinya yaitu 5 penjelajah terjebak di dalam gua. Mereka melalui kontak radio bahwa tim penyelamat setidaknya berada 10 hari lagi dan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup selama itu tanpa makanan. Mereka selanjutnya mengetahui bahwa mereka dapat bertahan hidup jika mereka memakan salah satu dari mereka. Mereka mengirim pesan radio keluar untuk menanyakan apakah diperbolehkan secara hukum dan atau moral untuk membunuh salah satu dari mereka demi kelangsungan hidup yang lain. Namun tidak ada seorang pun yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Salah satu penjelajah, Wetmore, menyarankan agar mereka melempar dadu dan menentukan siapa yang harus dimakan. Dan mereka semua pun setuju atas usulan Wetmore. Namun, Wetmore kembali menarik diri dari perjanjian tersebut dan menyarankan sebagai pilihan terakhir setelah cukup yakin bahwa mereka akan mati kelaparan. Orang-orang lain tidak mau mendengarnya dan mereka memutuskan untuk melempar dadu atas nama dia. Dadunya dilemparkan secara adil, tetapi sayangnya Wetmore lah yang kalah dan mereka harus mengkanibalisasi dia. Akhirnya setelah 23 hari, para penjelajah tersebut berhasil diselamatkan dan keempatnya langsung diadili atas pembunuhan rekan mereka. Lalu menurut undang-undang yang mendasari putusan ini untuk kasus ini adalah pernyataan bahwa mengambil nyawa seseorang adalah melanggar hukum. Dan jika terdakwa terbukti bersalah, pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Lalu bagaimana pendapat para hakim mengenai kasus perkara ini? Menurut Trupeni merekomendasikan bahwa agar hukum diterapkan secara cermat dan tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa undang-undang pembunuhan persemakmuran dapat diterapkan dalam menilai perilaku keempat terdakwa. Mengenai prinsip pemisahan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, ia menyatakan bahwa lembaga eksekutif bebas memberikan gerasi tanpa mengurangi ketentuan hukum persemakmuran. Lalu pendapat Foster menegaskan bahwa undang-undang apapun harus mengandung unsur keadilan dan akal sehat. Argumennya yang masuk akal adalah bahwa unsur-unsur hukum persemakmuran tidak dapat diterapkan secara efektif pada kasus ini. Karena para penjelajah dihadapkan pada struktur masyarakat yang sama sekali berbeda. Fakta bahwa mereka berada di luar yurisdiksi masyarakat sipil berarti mereka beroperasi berdasarkan hukum alam dan tidak mengetahui hukum manusia yang diterapkan pada masyarakat sipil. Foster menyontohkan bahwa hukum persemakmuran mulai berlaku ketika 3 manusia Spluncian penumbra hidup berdampingan.
Kondisi di dalam gua tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerapan hukum persemakmuran. Prinsip-prinsip di atas menegaskan bahwa agar suatu undang-undang menjadi undang-undang yang mengikat, ia harus menjunjung dasar pemikiran di balik keberadaannya. Akibatnya, hukum persemakmuran tidak lagi mengikat sepenuhnya dalam kasus ini. Filosofi Foster adalah bahwa perilaku laki-laki tersebut harus dilihat dari praktik paling dasar dalam masyarakat. Fakta bahwa Wetmore adalah orang yang mencetuskan gagasan kanibalisme menunjukkan bahwa orang-orang ini menjunjung hukum yang mereka buat tentang mereka sendiri. Niat para penyintas jelas terlihat dari fakta bahwa mereka mengakui bahwa mereka Wetmore telah menarik persetujuannya. Menyusul argumen di atas, Hakim Foster berpendapat kebalikan. Ia harus menjadi menjunjung dasar pemikiran di balik keberadaannya. Akibatnya, hukum persemakmuran tidak lagi mengikat kasus ini. Hakim Foster berpendapat kebalikan dari putusan bersalah. Lalu pendapat Tating di sisi lain, Hakim Tating mengajukan dua saran penting untuk menentang argumen Foster. Argumennya merupakan keberatan terhadap metode yang digunakan Foster dalam menerapkan hukum alam. Beliau menekankan bahwa hukum alam mengkehendaki agar apa yang diputuskan diarahkan pada pencapaian dan menjauhi keburukan. Dalam situasi tersebut, para penjelajah memutuskan untuk menerapkan hukum alam, di mana kontrak menang atas pembunuhan tersebut. Tating melihat seruan Foster untuk mengganti hukum persemakmuran dengan hukum alam sebagai pembenaran atas kejahatan daripada kebaikan. Sebab perjanjian hukum kodrat yang dihasilkan dalam situasi tersebut bisa saja menimbulkan kekerasan jika Wetmore menolak putusan tersebut. Karena perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan, selain itu ia dapat berpendapat bahwa hukum alam yang dikemukakan oleh Foster tidak memiliki ruang untuk membela diri, dan itulah sebabnya para penyintas melemparkan hukuman mati terhadap kita. Ia juga menegaskan jika para penjelajah tidak perlu bersemangat untuk melakukan kejahatan. Ada kemungkinan mereka semua bisa diselamatkan. Keberatan kedua bersifat pribadi karena ia menuduh Hakim Foster mengabaikan hukum persemakmuran padahal ia adalah pejabat yang diberi mandat untuk menegakkan undang-undang di atas kita. Lalu pendapat argumen Justice Skin berpendapat sebagian setuju dengan keberatan Tatling bahwa undang-undang persemakmuran harus dihapuskan dalam kasus ini karena oleh karena itu tidak dapat digunakan sama sekali ketika memberikan penilaian seperti ini. Ia mencoba memunculkan gambaran adanya permisahan antara supremasi eksekutif dan mandat yudikatif dalam menegakkan hukum. Argumentasinya sejalan apa yang dikemukakan oleh Harris bahwa kekuasaan membuat undang-undang murni berada di tangan kekuasaan berdaulat, dan hakim sebagai aparat penegak hukum tidak boleh mengesampingkan keputusan kedaulatan, namun diperbolehkan memberi nasihat. Usulannya sejalan dengan putusan Hakim Trupeni yang menyerahkan keputusan gerasi kepada eksekutif. Kesimpulan Hakim Kim didasarkan pada gagasan bahwa peran hakim adalah menerapkan undang-undang secara efektif dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan keputusan ini untuk menghukum karena seperti yang dicontohkan di atas, terdakwa memang membunuh Wetmore dan undang-undang sangat jelas mengenai hukuman kejahatan tersebut. Lalu Hakim Hendy berpendapat menyimpang dari pembahasan pokok karena kritiknya yang ditujukan untuk menanyakan jalannya seluruh proses peradilan. Ia berpendapat bahwa mereka semua harus menyepakati suatu keputusan yang memenuhi semua kemungkinan filosofi hukum. Dia menyarankan bahwa rekan-rekannya untuk mempertimbangkan jajak pendapat publik untuk mencapai resolusi pembebasan karena 90% masyarakat mendukung keputusan ini. Ia dengan jelas menyatakan bahwa undang-undang harus mempertimbangkan dalam memberikan keputusan, namun harus berjalan seiring dengan akal sehat.
Ia juga berpendapat bahwa hakim tidak boleh mengelak tugasnya dengan menaruh harapan bahwa eksekutif akan memberikan gerasi dan hal-hal ini kemungkinan diberikan gerasi sangat kecil. Dia menyimpulkan dengan menyerukan pembalikan keputusan tersebut. Dari kasus ini beberapa pelajaran penting yang dapat saya ambil antara lain yaitu konflik antara kepatuhan pada hukum tertulis dan mempertimbangkan keadaan khusus di mana yang tidak terduga. Dalam kasus ini para penjelajah harus melanggar hukum kanibalisme agar dapat bertahan hidup dalam situasi ekstrim yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Lalu yang dapat saya ambil yaitu perlunya penalaran dan interpretasi hukum yang fleksibel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti situasi darurat dan konsekuensi tindakan seseorang. Lalu dilema moral tentang mengorbankan satu nyawa demi menyelamatkan nyawa yang lebih banyak. Isu ini kerap menimbulkan perdebatan yang etis yang kompleks. Lalu pentingnya memisahkan antara fakta objektif dari asumsi subjektif ketika menilai sebuah kasus hukum. Lalu yang terakhir, perlu adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansif ketika menerapkan hukum pada kasus-kasus individu. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.